Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis, ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Law Channel. Untuk kali ini saya akan mengangkat tema tentang tanah warisan atau harta warisan yang dijual tanpa persetujuan salah satu ahli waris. Sebelum masuk ke substansi, lebih dahulu akan saya berikan pengantar, yaitu pengertian tentang tanah dan pengertian tentang hak atas tanah. Pengertian ini bisa diperoleh di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, yaitu tentang pokok-pokok agraria, di mana pengertian tanah itu adalah sebagian dari permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah yaitu hak atas bagian dari permukaan bumi yang itu terbatas, memiliki dimensi panjang dan lebar. Tanah selayaknya manusia itu memiliki riwayat. Kalau manusia tahu siapa orang tuanya, di atasnya orang tua siapa kakek neneknya, di atasnya kakek nenek siapa buyutnya, itu ada riwayatnya. Begitu juga tanah. Tanah itu juga memiliki riwayat tanah seperti itu. Nah, untuk tanah yang masih letter C atau belum memiliki sertifikat, riwayat tanah itu bisa dilihat di desa atau kelurahan. Sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat, itu biasanya riwayat tanah sudah tercantum di halaman belakang kaitannya dengan riwayat tanah tersebut. Atau kalau misalnya tidak ada, riwayat tanah itu bisa dilihat di Badan Pertanahan Nasional. Sebuah tanah itu bisa dialihkan, baik itu melalui jual beli, hibah maupun waris. Sedangkan warisan itu adalah harta peninggalan yang itu diberikan kepada ahli waris. Sedangkan hak waris itu adalah hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang sesuai dengan aturan hukum atau sesuai dengan peraturan undangan yang ada. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada 3 hukum waris. Yang pertama adalah hukum waris perdata atau BW, yang kedua adalah hukum waris Islam, yang ketiga adalah hukum waris adat. Siapa saja yang tunduk kepada hukum perdata, yaitu orang-orang yang menundukkan diri pada hukum perdata. Sedangkan hukum waris Islam itu adalah bagi orang yang beragama Islam. Sedangkan hukum adat itu bagi suatu daerah yang masih menganggap hukum adat itu berlaku dan masih eksis dan masih berlaku. Seperti itu. Hak waris itu muncul dengan sendirinya dengan meninggalnya orang tua, di mana ahli waris itu bisa turun ke bawah ketika memang memiliki anak, tapi ketika tidak memiliki anak itu akan kembali ke asal atau ke atas. Tetapi ketika ke atas orang tua sudah tidak ada, itu baru ke samping. Misalnya saudara sepupu atau saudara kandung, seperti itu larinya ke samping. Harta warisan atau tanah waris itu prinsipnya adalah harta bersama dari para ahli waris. Misalnya ada 4 orang tua meninggalkan 4 orang anak, seperti itu, otomatis harta tersebut menjadi hartanya mereka berempat, seperti itu. Kemudian suatu ketika yang menjadi masalah itu ketika harta itu dijual, ternyata salah satu ini tidak dikonfirmasi atau tidak dimintai persetujuan. Itu seperti apa efek hukumnya? Seperti itu. Bahwasanya karena ini tadi adalah harta bersama dari ahli waris, secara otomatis harusnya mendapatkan izin dari semuanya ketika ingin menjual. Ketika salah satu tidak mengizinkan untuk dijual, kemudian secara sembunyi-sembunyi 3 orang ini menjual sendiri, lah pihak yang tidak memberikan izin itu bisa melakukan upaya hukum. Ada 2 macam upaya hukum, yaitu baik pidana maupun perdata. Untuk perdatanya itu bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, sebagaimana diatur di pasal 1365, yaitu PMH perbuatan melawan hukum, di mana berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, dari pasal 1365 itu kurang lebih ada 5 unsur. Yang pertama adalah suatu perbuatan, yang kedua adalah perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum,
yang ketiga adanya kerugian, yang keempat itu adanya hubungan sebab akibat, yang kelima adanya suatu kesalahan. Nah, dari sini ketika unsur ini terpenuhi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Ketika ini terbukti, jual beli tersebut bisa dibatalkan. Seperti itu. Sedangkan untuk cara kedua yaitu dengan cara pidana, yaitu melapor kepada yang berwajib, dalam ini adalah kepolisian, dengan dugaan. Bisa jadi yang pertama ada pemalsuan, di mana yang harusnya tadi ada tanda tangan 4 orang, ternyata yang 3 memang benar-benar tanda tangannya, yang 1 dipalsukan. Nah, jadi ini ada pemalsuan seperti itu. Terus, pemalsuan ini diatur di pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua bisa juga diduga melakukan penggelapan, sebagaimana diatur di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana harta warisan tadi dikuasai bukan karena kejahatan, yang kemudian dijual seperti itu tanpa persetujuan. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Jadi pidana bisa, perdata juga bisa. Nah, peralihan sebuah tanah tidak hanya tanah warisan, tetapi juga tanah secara umumnya itu harus di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 98 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah. Juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Seorang PPAT tidak akan berani mengakadkan terhadap suatu tanah warisan di mana diketahui salah satu ahli waris tidak menghadap sendiri atau tidak memberikan suatu pernyataan bahwasanya telah menyetujui adanya jual beli tersebut. Karena PPAT ini ketika menjadi masalah hukum pasti akan ditarik-tarik. Salah satunya menjadi turut tergugat dalam perkara PMH, atau bisa jadi menjadi turut serta sebagaimana di pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga kehati-hatian notaris itu seringkali didahulukan daripada berimbas secara hukum di kemudian hari. Dalam sengketa tanah tidak hanya pada waris tetapi tanah secara umumnya seperti itu, alangkah baiknya dalam proses penyelesaian itu menggunakan langkah-langkah non litigasi, yaitu langkah-langkah di luar hukum, misalnya musyawarah, mufakat atau kekeluargaan. Karena ketika melangkah menggunakan cara litigasi atau cara hukum itu sangat merugikan kedua belah pihak. Karena yang pertama bisa putusnya hubungan silaturahmi kekeluargaan, yang kedua bisa jadi ada efek pidana yaitu penjara atau kurungan, yang itu bisa jadi menjadikan harkat martabat seseorang akan turun seperti itu. Nah, demikian sedikit ulasan tentang tanah warisan yang dijual tanpa seizin dari salah satu ahli waris. Semoga hal ini tidak terjadi pada kita semua. Lebih baik ketika ada permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.